Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa setiap hari, semakin hari kita ini semua yang rajin mendengarkan firman Tuhan, yang belajar kebenaran ini, semakin hari semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karena tujuan kita adalah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Otomatis kita memiliki hubungan, kedekatan, dan kedalaman dengan Tuhan. Kita selama tinggal di bumi ini tidak akan pernah lepas dengan namanya masalah, problem, dan tekanan hidup, ataupun hal-hal yang seringkali malah menyeret kita jauh daripada Tuhan. Justru kalau diizinkan masalah terjadi, apapun itu namanya, Bapak Ibu sedang ngadapin masalah hari ini. Masalahmu apa? Itu adalah momen terbaik kita itu harusnya nempel kepada Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pada waktu kita menghadapi masalah, jangan pernah lari daripada Tuhan. Justru kita harus belajar semakin menikmatin hadirat Tuhan, berjalan dalam ketetapan Tuhan, menikmatin kuasa dan hadiratnya yang ajaib dan dahsyat, nempel terus sama Tuhan, bukan malah menjauh, bukan malah cari solusi sendiri. Karena kita tahu di balik semua problem dan masalah yang Tuhan izinkan, Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hati Bapak Ibu. Tuhan tuh mau hati kita. Nggak ada yang lain. Dia pingin hati kita menjadi satu-satunya tempat untuk memanifestasikan semua pekerjaan di muka bumi ini. Memanifestasikan kuasa, kehendaknya yang ajaib dan dahsyat. Buka sebentar di Ulangan pasal yang ke-32 ayat 39. Lihat sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Satu-satunya Allah pencipta langit bumi ya. Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus Tuhan yang dahsyat dan berkuasa itu. Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang begitu berkuasa. Saya sudah buktikan berkali-kali ketika saya melayani pelepasan dengan nyebut nama Yesus saja. Setan yang begitu kokoh, begitu kuat, tiba-tiba lepas. Orang yang kerasukan setan yang gak bisa dipegang 4-5 orang, disebut nama Yesus saja, dia ketakutan lari terbirit-birit. Kita itu menyembah Allah yang begitu berkuasa, Allah pencipta langit dan bumi, bukan Allah yang bisu, bukan Allah agamanya orang lain. Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani, itu terbukti kuasa dan kedahsyatannya. Dan Bapak Ibu harus mengalami pengalaman dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu nggak mengalami pengalaman dengan Tuhan, Bapak Ibu nggak ngerti siapa yang Tuhan yang kamu sembah. Makanya diizinkan tekanan, himpitan, persoalan, problem itu terjadi supaya kita itu mengalami Tuhan lewat masalah, lewat tekanan, lewat himpitan. Kita kenalin Tuhan, kita bangun hubungan dengan Tuhan. Waktu kita ini kenal secara pribadi dan memiliki pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, cara pandangmu berbeda, sikapmu berbeda, kelakuanmu berbeda. Sekalipun ditekan, ditawarin, dihimpit, mau disesatkan kayak pun tidak akan pernah bisa. Karena apa? Kamu kenal Tuhan secara pribadi. Dan banyak orang Kristen nggak kenal Tuhan secara pribadi. Dia kenal Tuhan hanya kata pendeta. Kalau kita ini kenal Tuhan nggak kata pendeta, kita nggak memiliki kuasa otoritas yang powerful dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita ini mengalami pribadi dengan Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan lewat persoalan, lewat proses, lewat sekolah, padang gurun, lewat himpitan, lewat apapun juga, dan lewat keintiman kita dengan Tuhan, makanya dibutuhkan hati yang rela mau diajar, dibentuk, dan rela bergaul, memiliki keintiman dengan Roh Kudus setiap hari. Semakin kita bangun keintiman kita dengan Roh Kudus setiap hari, kita akan tahu Allah yang kita sembah itu seperti apa. Banyak orang ngaku punya Tuhan tapi nggak kenal Tuhan yang dia sembah, dia yang layani. Kalau kita kenal Tuhan yang kita sembah dan kita layanin, sekalipun kita menghadapi himpitan, tekanan, persoalan hidup kayak apapun namanya, kita tahu di ujungnya Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Waktu saya menghadapi masalah tekanan himpitan yang luar biasa sekali, karena saya itu pernah mengalami, bahkan ditekan orang pun saya juga pernah. Kita nggak punya masalah, tapi masalah orang lain kita yang kena getahnya. Saya ditekan habis-habisan begitu. Dan saya tahu, atau saya lagi kondisi yang susah berat sekali. Nggak perlu saya ceritakan, saya mengalami hal yang berat, yang penuh hanya butuh Tuhan, hanya butuh pertolongan Tuhan saja. Dan itu membuat daging ini tidak enak. Waktu saya menghadapi hal buruk sekalipun, saya tidak pernah menaruh curiga apapun dengan Tuhan yang saya layani dan sembah, karena saya kenal Dia. Di ujung dari semua yang Tuhan izinkan adalah promosi, peninggian, berkat, dan kelimpahan. Bapak Ibu kalau menghadapi masalah hari ini tuh kamu tuh bersyukur, nggak usah ngedumel, ngomel, menggerutu, marah, ngamuk, cari kambing hitam, nyalain orang lain, nggak mau berdoa. Kamu kena masalah nggak mau berdoa, kamu bergantung sama siapa? Mau cari penyelesaian dari mana? Waktu kamu menghadapi persoalan, himpitan, tekanan, dan problem, atau mungkin hidupmu lagi kacau hari ini,
Kesempatanmu dengar firman ini, bertobat dan balik kepada Tuhan. Tuhan sedang tertarik dengan hidupmu. Tuhan sedang urusin dengan hidupmu. Tuhan sedang mau beracara dengan hidupmu. Apakah Tuhan masih terima? Tuhan terima. Apakah ada pemulihan? Ada pemulihan. Dari waktu kondisi seperti ini, waktunya kita kenalin Tuhan. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani siang dan malam itu terbukti nyata. Ingat nggak Bapak Ibu tentang perumpamaan anak yang kurang ajar itu, yang menjual harta milik bapaknya, warisannya dijual, pergi sama pelacur-pelacur, akhirnya dia kekurangan dan susah. Ketika dia balik, dilihat bapaknya tetap menanti dari jauh. Ketika dilihat dari jauh, bapaknya yang lari temuin dia, kasih baju bagus, bikinin pesta, dirayain pestanya. Tuhan kita itu seperti itu. Hari ini, kalau hidup kita itu selama ini babak belur, kacau, rusak, berantakan, kepahitan, luka batin, uraan, mursal, apalagi itu, sakar PDW, hidup semau sendiri, hidup ngikutin hawa nafsu, hidup dalam perzinahan, hidup dalam perselingkuhan, bahkan beberapa orang terlibat pelacuran. Tuhan masih membuka tangannya ketika engkau bertobat dan balik kepada Dia. Tuhan akan peluk kamu, Tuhan akan samperin kamu. Tuhan menunggu di depan pintu, ketok setiap hari, ketok dia. Ketok tiap hari. Kamu mau buka pintu atau tidak, dia tetap ketok. Sampai engkau membuka hati, membuka pintu dan undang dia masuk, dia akan masuk dan melakukan hal yang ajaib atas hidupmu. Tetapi setan kamu nggak buka pintu, dia akan dobrak pintumu, dia akan menguasai, menjerat kamu dan menjerumuskan kamu. Tuhan kita adalah Tuhan yang gentle, Tuhan yang luar biasa. Kita harus izinkan Tuhan dulu masuk ke dalam diri kita. Hari ini kita harus kenal Tuhan secara pribadi. Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani, Allah yang pencipta langit dan bumi ini, Allah yang luar biasa itu tinggal di dalam diri kita. Ketika kita undang masuk, dia masuk dalam hati kita. Tidak hanya tinggal di dalam hati kita, dia menyertain kita. Tidak hanya menyertain, dia di atas kita. Itu yang powerful, yang dahsyat itu. Bapak Ibu bayangin, kalau kamu kenal Tuhan, Tuhan ada di dalammu, kamu ngadapin masalah yang beratnya kayak apapun, tapi karena ada Tuhan, apa sih masalah yang nggak bisa diselesaikan? Apa sih persoalan yang nggak bisa selesaikan? Kamu tuh fokus pada masalahmu, fokus sama hatimu, fokus sama sakit hatimu, fokus pada dirimu sendiri, emosimu, amarahmu, yang kamu gede-gedein, kamu besar-besarkan, sehingga kamu lupa bahwa kamu punya Tuhan yang powerful dan dahsyat. Lupa segalanya. Karena dagingmu lebih nonjol, dagingmu lebih menguasai, egomu lebih menguasai. Jadi kamu lupa dengan Tuhan yang setiap hari setia, memberkati, mengurapi, meneguhkan, menguatkan. Fokusmu di mana hari ini? Kalau kita ngadepin masalah, fokus kita itu ke pribadi Tuhan. Makanya itu karena kebebalan dan kedegilan hati kita yang dableknya bukan main itu, kadang seringkali dibenturin masalah, kita baru sadar, kita itu butuh Tuhan ya. Kalau engkau hari ini bapak belur, dan selama ini kamu nggak peduli Tuhan, kamu butuh Tuhan. Bahkan kamu yang udah nyari Tuhan sungguh-sungguh aja kadang sering diproses begitu kok, supaya hati kita tuh nempelnya ke Tuhan kok. Sampai benar-benar nempel, nggak ada yang lain. Nggak ada yang bisa kita pegang, nggak ada yang bisa kita harapkan kecuali Tuhan. Dan kuasa serta kedahsyatannya. Harusnya hati kita tuh nempel ke Tuhan tuh seperti itu. Baru semakin hari kita semakin dibawa dalam pusat kehendaknya. Kita harus kenal Tuhan. Kembali ke Ulangan pasal 32. Lihat sekarang bahwa akulah Dia. Tak ada Allah lain kecuali aku. Tidak ada Allah lain kecuali aku. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Aku telah meremukkan. Kalau ibu ngalami peremukan, ternyata kata peremukan ada di Alkitab kan. Kita kalau diremukkan Tuhan tuh nikmatin saja. Kamu sedang diremukkan Tuhan, berarti Tuhan mau hatimu. Tuhan tuh sayang sama kamu. Orang yang ku kasih, ku tegur, yang ku sesah dan ku hajar kok. Itu artinya Tuhan sedang memperhatikanmu. Surga sedang memperhatikanmu. Kalau sampai hari ini ada beberapa orang yang sudah bikin kekacauan, trouble sepanjang hidupnya, dan hidupmu bawa belur hari ini, itu Tuhan sedang perhatian sama kamu loh. Tuhan matanya sedang tertuju kepadamu, kamu sedang diremuin. Kalau sedang diremuin ya jangan protes, jangan komplain, nikmatin saja, jalan terus sama Tuhan. Berserah, rest in the Lord, istirahat dalam hadirat Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan. Renungin peremukan itu, reaksimu meski benar di hadapan Tuhan, baru Tuhan akan lakukan hal ajaib dalam kehidupanmu. Kalau responmu benar, engkau akan menikmati hal ajaib bersama Tuhan. Ketika responmu salah, kamu akan ketemu problem, kamu akan ketemu masalah. Hidupmu tidak akan jadi lebih baik, hidupmu akan lebih kacau, hidupmu akan lebih berantakan.
Hari ini waktunya kita menyerahkan diri kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Kita taruh hidup kita ini sepenuhnya di dalam hadirat Tuhan. Kita berserah penuh. Kita izinkan Tuhan terus berkuasa, mengkoreksi sampai ke kedalaman batin kita. Jadi beberapa bulan terakhir kan khotbah saya nggak jauh beda isinya. Ini menikmatin permukaan, menikmatin pikul salib sangkal diri, matiin daging. Karena selama kita nggak mematiin daging kita, daging ini akan nonjol, akan mengendalikan dan menguasai. Ujungnya kita akan dikuasain keinginan daging kita nggak ngerti. Waktu diremuin Tuhan, nikmatin permukaan itu, udah nggak usah komplain, jalan terus sama Tuhan. Tujuannya supaya kamu mati kok. Kalau kamu nggak diremukkan, kamu nggak bisa dibentuk seperti yang dia mau. Orang diremukkan malah jerat-jerit, malah tangis-tangisan. Udah nggak kuat tuh. Kamu tuh punya Tuhan yang sanggup menolong kamu, menguatkan kamu. Ketika diremukkan seperti ini, nikmatin jalan sama Tuhan. Jangan ikutin emosi. Kamu kalau ngikutin emosimu, masalahmu nggak akan selesai loh. Kamu tuh perlu berserah. Rest in the Lord. Berserah penuh dalam hadirat Tuhan. Menikmatin kekuatannya, menikmatin kuasanya, menikmatin keajaibannya. Jangan komplain, jangan protes. Berserah artinya matiin seluruh keinginan dagingmu dan izinkan Tuhan tetap berkuasa, tetap bekerja dan melakukan hal ajaib dalam kehidupanmu. Semakin kamu komplain, masalahmu nggak akan selesai. Kamu akan ketemu masalah yang baru. Ketika engkau reaksimu salah, kamu nggak akan cepat dapat penyelesaian. Tambah akan timbul masalah yang baru. Waktu diremukkan, ngikutin aja. Seperti tanah liat di tangan penjunan. Diremukkan tuh artinya Tuhan lagi sayang sama kamu kok. Tuhan perhatian sama kamu. Tuhan sedang berurusan dengan hidupmu. Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Nikmatin perjalanan bersama Tuhan setiap hari. Jalan terus seperti apa yang Tuhan mau. No komplain, nggak usah komplain. Kalau Tuhan remukkan, aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Kalau diremukkan, Tuhan juga yang akan menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Selama kamu cari Tuhan, Tuhan akan urusin hatimu. Selama kamu pernah kenal kebenaran dan pernah mengecap kebaikan Tuhan, kamu pernah mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan kamu jatuh di dalam dosa, Tuhan akan kejar hatimu sampai kapanpun. Dengerin baik-baik. Dengerin ini. Waktu kita sebelum bertobat, belum kenal Tuhan saja, Yesus rela mati di kayu salib buat kita. Apalagi kita sudah kenal Dia, terima Dia, dan kita bikin kekacauan, kita bikin kehancuran, bikin kesalahan yang fatal. Apakah Tuhan biarkan? Tuhan tidak akan biarkan. Kadang kalau dibiarkan Tuhan, seakan-akan Tuhan biarkan kamu bikin kesalahan, bikin hancur, seakan Tuhan biarkan. Sampai hari ini sebenarnya Tuhan berikan kesempatan. Sampai titik tertentu kebentur-bentur tembok, kejedut-jedut sampai benjol semuanya, sampai lemas, nggak punya kekuatan, nggak tahu jalan keluar, kan kamu mesti dongak ke atas. Butuh Tuhan ternyata. Baru sadar. Itu artinya Tuhan sedang berurusan dengan hatimu sampai hari ini. Makanya kita itu harus menaruh hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Menaruh sepenuhnya di tangan Tuhan. Biar Tuhan yang beracara, biar Tuhan yang berkuasa. Izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batin kita yang terdalam. Didapatin, bener nggak? Kalau nggak didapati nggak bener, ya Tuhan izinkan koreksi. Nikmatin saja, Tuhan sedang bentuk kamu. Jangan bela diri, jangan egomu yang digedein. Amarahmu yang gedein. Merasa udah nggak mampu, nggak kuat, nggak sanggup loh. Kamu tuh pakai kekuatan siapa? Karena Alkitab ngomong terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Kita harus pakai kekuatan Tuhan. Kamu ngadepin masalah hari ini nggak kuat nih, nyerah sama Tuhan. Nanti Tuhan kirim pertolongan secara ilahi, dikirim divine connection, dikoneksi dengan orang tertentu secara ilahi yang menguatkan, memberkati, mempromosi. Jalan terus sama Tuhan sampai hari ini. Tuhan itu punya cara, 1000 cara untuk mempromosikan kita, dan 1000 cara yang kita nggak pernah duga, nggak pikirkan. Tuhan sanggup memberkatin kita, dan Tuhan sanggup memulihkan masalahmu sampai hari ini. Jalan terus sama Tuhan, nggak usah nyerah, nggak usah khawatir, nggak usah stres, nggak usah panik. Kita itu panik dan stres karena kita coba pakai pikiran kita sendiri kok. Kalau Tuhan janji ya, Tuhan, akulah yang meremukkan, aku yang telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak akan dapat lepas dari tanganku. Semua orang itu kan mengalami proses. Dan proses ini tidak enak buat daging, tapi sehat buat jiwa kita. Semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu tidak enak sama sekali. Tidak enak. Selalu menyakitkan buat daging kita. Tapi sehat buat manusia roh kita. Ini bagus sekali nih. Semakin hari kita ngikutin proses Tuhan yang diizinkan, dan respon kita benar, hati kita semakin murni. Lah hari ini banyak orang hatinya nggak murni. Fokusnya pada apa yang kelihatan, bukan apa yang Tuhan siapkan.
Bisa loh jadi hamba Tuhan awalnya murni, tapi di pertengahan jalan itu tersesat, jadi nggak murni. Karena apa? Mementingin keinginannya. Keinginannya sudah nggak murni lagi. Keserakahannya, ketamakannya. Nah, kita juga harus tetap dijagain hati kita itu tetap murni di hadapan Tuhan. Harus itu. Supaya kita itu memiliki hati yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Tulus, bukan karena ada apa-apanya. Makanya diizinkan terus proses permukaan itu supaya hati kita didapatin murni dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau hati kita menjadi tempat tinggalnya Tuhan. Tuhan harus betah di dalam hati ini. Tuhan betah tinggal pada diri seseorang, orang yang mau nurut, mau dibentuk, mau diproses. Bagaimana orang kerjaannya berontak, ngomel-ngomel, marah-marah, maki-maki, gerutu, hidupnya penuh dengan perjengkel, marah, kepahitan, nyalain orang lain. Kata kutuk dalam mulutnya, ya Pak, Tuhan betah tinggal dalam pribadi kayak seperti itu. Terus berharap diurapin Tuhan, berharap dipakai Tuhan, berharap dipakai setan, iya, bukan dipakai Tuhan kalau kelakuannya busuk dan jahat. Nah, kita harus terus semakin hari kita kenal kebenaran, kita kenal firman, semakin hari hati kita ini diperbaharui dari hari ke hari. Harus. Ini proses pertobatan yang semakin hari harus kita lakukan. Perjalanan kekristenan kita harus mengalami proses permukaan yang di dalam ini supaya didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan janji kalau kita menghadapi problem permukaan sampai hari ini, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Respon hatimu dimulai hari ini. Saya nemuin beberapa bulan terakhir ini orang yang menghadapi masalah yang ruwet-ruwet, yang kacau-kacau, yang rumit-rumit. Apakah masih ada jalan keluar? Ada. Tuhan kita sanggup melakukan breakthrough dan terobosan dalam kehidupan kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan sanggup membuat hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Sekarang buka Ulangan pasal yang ke-7 ayat ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Tuhan kita Tuhan yang setia kok. Yang memegang perjanjian kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan yang berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ketaatan kita hari ini, keturunan kita yang akan menikmatin. Pakai keturunan beribu-ribu keturunan yang di bawah kita akan menikmatin berkat-berkat ketaatan yang kita lakukan hari ini. Kalau kita hari ini hidup benar, hari ini hidup taat, anak cucumu yang menikmatin berkat itu, berkat keturunanmu. Kalau hari ini kamu kacau hidupnya, berantakan, ngawur, keturunanmu juga akan menikmati. Karena kesalahan Bapak akan ditimpakan pada keturunan ketiga dan keempat kok. Kutuk akan nurun kok. Sampai kita bertobat dan balik kepada Tuhan, baru Tuhan akan lakukan pemulihan. Tuhan kalau udah janji, dia pasti digenapi. Dia memegang perjanjian, dia setia. Dia tetap akan memberkatin kita. Gak usah khawatir. Yang perlu kita ngertiin itu, kita kenal Tuhan, ngalamin Tuhan. Gak perlu kita itu khawatir dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tuhan pasti genapin. Tuhan kita bukan Tuhan pendusta. Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang hidup, yang setia dengan setiap janjinya. Kalau Tuhan sekali bilang diberkatin, kita akan diberkatin. Yang perlu dikejar bukan berkatnya. Yang kamu perlu kejar adalah hadiratnya, pribadinya. Kenalin pribadinya dan hidup dalam kebenarannya. Loh, mentang-mentang Tuhan janji berkati, belum tentu berkat itu nyampe kamu loh. Ada bagian dari pihak kita yang harus kita lakukan kok. Nyatanya banyak orang Kristen nggak diberkati. Nyatanya banyak orang Kristen nggak mengalami kemenangan kok. Ada bagian dari pihak Tuhan 2000 tahun yang lalu udah selesai. Tapi dari pihak kita ada bagian yang harus kita beresin. Nggak instan tiba-tiba, nggak semua nyatanya kan. Nggak semuanya orang diberkati dan mengalami kemerdekaan kan. Nggak semua orang bisa mengampuni sampai dia mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan kan. Ada bagian yang kita harus lakukan supaya perjanjian Tuhan itu manifestasi dalam kehidupan kita. Perjanjiannya akan digenapi. Yang jadi masalah seringkali jadi penghalang adalah sikap, karakter, kelakuan, reaksi kita yang salah di hadapan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Bangsa Israel dijanjikan Tuhan akan masuk tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya. Apakah semua bangsa Israel masuk tanah perjanjian? Tidak. Karena ada hal yang dia lakukan, ada bagian yang dia nggak lakukan di hadapan Tuhan. Karena ada bagian yang orang lakukan dan ada bagian orang Israel yang tidak dilakukan. Ujungnya apa yang nggak melakukan bagiannya? Ya tidak masuk tanah perjanjian, ya mati di padang gurun. Tetapi orang yang melakukan semua bagian yang Tuhan tentukan dalam hidup kita, kita akan menikmati semua janji dan berkat Tuhan. Hari ini kita mesti belajar step by step nih, kenal hati Tuhan, kenal isi hati Tuhan, sampai masuk ke dalam hati Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau menghadapi masalah, jangan dilihat masalahmu, kamu lihat perjanjian Tuhan Allahmu dengan hidupmu. Sekali Tuhan berjanji, dia akan genapi. Tapi kamu lakukan apa selama ini? Bagianmu kamu sudah kerjakan belum? Atau kamu hidup maumu sendiri, seenakmu sendiri? Jalan cara pikirmu ngawurnya bukan main. Keputusanmu kamu ambil sendiri. Kalau tujuannya
hidupmu kamu lakukan semaumu sendiri, sakarepe dhewe, ujung hidupmu akan babak belur, hancur-hancuran. Coba sekarang nih, coba dicek nih. Dicek semua orang yang hari ini ngalami problem nih. Kacau keuangannya, kacau keluarganya, kacau bisnisnya. Coba dicek nih, keputusanmu selama ini benar-benar seperti yang Tuhan mau atau maumu sendiri. Kalau keputusan yang kamu ambil selama ini seperti maumu sendiri, biasanya akan kacau dan berantakan. Tapi ketika kita mulai menyerahkan diri di hadapan Tuhan, kita menyerah penuh di hadapan Tuhan, Tuhan biasanya akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan lakukan hal-hal ajaib dan besar dalam kehidupan kita. Saya berdoa bahwa Ibu mengerti ini. Kalau kita ngerti ini, hidupmu rileks, jalan terus sama Tuhan. Tidak akan pernah ada namanya kekhawatiran, karena kamu mengalami Tuhan secara pribadi. Sekarang buka di Kejadian pasal yang ke-9, ayat yang ke-11 mulai. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ini perjanjiannya Tuhan ngomong sama Nabi Nuh, dan perjanjian itu berlaku sampai hari ini. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-menurun untuk selama-lamanya. Berani. Di ayat 11 dia ngomong tentang perjanjian, ada kata perjanjian. Terus di ayat yang ke-12 dia ngomong lagi ada kata perjanjian. Sekarang ayat 13, busurku akan kuturun supaya menjadi tanda perjanjian di antara kamu. Ayat 13 ada kata perjanjian lagi. Ayat 14, apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka ayat 15 juga ada kata perjanjian lagi. Maka aku akan mengingatkan perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta hidup segala makhluk hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingatkan perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup yang hidup, segala makhluk hidup yang ada di muka bumi. Dengerin baik-baik nih. Ayat 17 juga ngomong tentang perjanjian lagi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjianku yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Tuhan ngomong perjanjian tidak akan ada air bah lagi di muka bumi ini. Tuhan pasti genapin kok. Ini kata perjanjian dari ayat yang mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17 ini diulang-ulang ketika perjanjian. Tuhan itu setia dengan perjanjian. Kalau dalam satu pasal ada kata yang diulang-ulang penting itu banget penting, dan itu akan terjadi sampai hari ini. Tuhan itu tahu. Dia datang untuk memberkatin kita. Aku datang untuk memberikan kamu hidup, bukannya sekedar hidup berkelimpahan, supaya kamu bisa menikmatinya di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu. Tapi nyatanya banyak orang Kristen gak bisa menikmatin hidup, gak menikmatin kelimpahan, karena dia lupa perjanjian Tuhannya. Dia sibuk dengan masalahnya, dia fokus dengan persoalannya, dia fokus dengan perasaannya, dia fokus dengan dagingnya. Bagaimana bisa berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana kalau kamu ingat dagingmu, kamu ingat perasaanmu, kamu ingat hawa nafsumu, kamu ingat semua kepahitanmu, luka batinmu, kamu lupa dengan perjanjian Tuhan atas hidupmu, bahwa Tuhan akan melepaskan kamu, membebaskan kamu, memberkatin kamu, mempromosi kamu. Bapak Ibu, hari ini yang mengalami masalah, problem atau apapun, yang sakit sekalipun, Tuhan berpegang pada perjanjiannya loh. Oleh bilurnya kamu akan disembuhkan. Pegang perkataan itu. Pegang perkataan itu. Kalau engkau sedang mengalami kekacauan keuanganmu, Tuhan berjanji dalam Ulangan pasal yang ke-28. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan mempromosi kamu. Mencukupi semua kebutuhan. Pegang perjanjian itu. Dan sekali Tuhan janji, dia pasti digenapi. Tapi bagianmu, kamu harus lakukan di hadapan Tuhan. Itu janji akan digenapi dalam kehidupan kita. Tapi respon hati kita, sikap hati kita juga harus benar di hadapan Tuhan. Jangan klaim-klaim janji, tapi bagianmu yang kamu nggak lakukan. Jangan nuntut hak terus di hadapan Tuhan. Karena mentang-mentang Tuhan berjanji, kamu tuntut Tuhan. Tapi bagian yang di dalam hidupmu, kewajibanmu nggak kamu lakukan. Bagaimana mungkin digenapi? Hari ini, semua janji Tuhan itu nggak akan digenapi dalam hidup kita. Kalau hidup kita ngaco dan ngawur, nggak nurut seperti yang Tuhan mau loh. Kepada kenyataannya seringkali malah datang problem dan masalah. Persoalan, himpitan, tekanan yang ngawur, yang rusak, yang kacau. Semua kehidupan kita yang kacau dan rusak dan berantakan itu. Akhirnya apa? Akhirnya hidup kita bukan menikmatin janji Tuhan, malah nikmatin musibah, masalah, dan persoalan. Kalau udah ngalami musibah, persoalan, masalah ini nggak bertobat lagi, saya nggak mesti ngomong apa lagi. Kamu nggak mau dengerin firman Tuhan, kamu mau dengerin siapa? Balik kepada Tuhan, bertobat. Hari ini bertobat sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh. Bukan malah hidup kompromi dengan dosa. Cari Tuhan sungguh-sungguh.
Kenali Tuhan sungguh-sungguh. Masuk dalam hadiratnya, nikmatin hadirat Tuhan dalam kedahsyatannya. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan akan lakukan hal besar. Tuhan akan lakukan hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Never give up. Nggak usah nyerah, nggak usah jerit-jeritan. Ngadepin masalah jeritan, tangis-tangisan. Ngapain kamu? Kamu nggak kenal Tuhan. Kamu ngadepin masalah, kamu nangisin diri sendiri, perasaanmu udah tersakitin. Aku nggak kuat, aku nggak kuat. Sudah capek aku ngadepin pasangan hidup, udah bertahun-tahun aku dilukai. Dengerin baik-baik. Tuhan nggak pernah capek dengan sikap dan kelakuanmu kok. Bayangin kalau Tuhan capek dengan sikap dan kelakuan kita, habis kita. Kamu ngadepin masalah yang kamu bikin sendiri. Kalau kamu ngadepin problem dalam keluarga, itu bukan berarti pasanganmu yang salah 100% loh. Bisa dia salahnya 90%, kamu punya andil 10%. Bisa juga dia punya andil 50%, kamu 50% loh. Terus kamu jerit-jerit, nggak kuat. Kamu pentingin ego dan hawa nafsumu sendiri, terus kamu pingin klaim semua janji Tuhan. Gigit jari kamu. Perlu bertobat dan balik kepada Tuhan. Semuanya harus koreksi diri balik nih. Saya setiap hari mengkoreksi hati saya. Tuhan, jangan dapati hati saya itu busuk dan kotor. Semua kenajisan Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Tuhan, aku pingin didapatin berkenan. Percuma Tuhan, aku khotbah pagi, siang, sore, malam, melayani, ngonselingin orang. Aduh Tuhan, capek-capek begini. Kalau ujung dari hidupku kamu tolak, ya buat apa Tuhan? Koreksi. Mendingan aku berurusan dengan kau hari ini daripada aku berurusan dengan kau setelah aku mati Tuhan. Beresin, cabut sampai ke akar-akarnya. Remuin kalau mau remuin Tuhan. Kamu mau ambil apa? Ambil. Mau ambil hatiku, perasaanku, egoku, hawa nafsuku, ambisiku, kesombongan, ambil sampai ke akar-akarnya. Jangan sisakan. Buat apa disisakan semua kejahatan ini? Hanya membuat iblis seneng aja kok. Kita harus benar-benar menyerah di hadapan Tuhan. Kita nih kalau ikut Tuhan nggak main-main. Jangan main-main ikut Tuhan. Sungguh nikmatin Tuhan dalam kedahsyatannya. Jangan hidup kayak bunglon itu. Sekali ikut Tuhan, sekali ikut setan. Sekali ikut Tuhan, sekali ikut setan. Loh, kamu tuh anak Tuhan apa anak setan? Sekali kelakuannya kayak Tuhan. Kayak malaikat, tiba-tiba kayak malaikat yang jatuh. Ya, bedanya sama-sama malaikat, tapi satu malaikat Tuhan, satu malaikat jatuh. Iblis. Kita harus jadi orang yang komitmen dengan Tuhan. Sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Menghidupin kebenaran. Praktek kebenaran. Amin. Tidak ada lagi cengeng-cengeng jerat-jerit. Punya masalah kok jerat-jerit. Datang kepada Tuhan. Loh, kita ini punya masalah memang perlu loh konseling sama pendeta. Kalau kamu masih bayi rohani. Tapi kalau kamu udah ikut Tuhan bertahun-tahun, kerjaanmu nyari pendeta, ada yang salah dengan manusia rohmu loh. Kamu nggak dewasa di dalam Kristus. Hidupmu masih ngaco dan berantakan, nggak bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau masih bertobat setahun, 2 tahun, kamu masih cari pendeta, dibimbingnya oke. Tapi kalau lebih dari 3 tahun, kamu perlu dibimbing pendeta, artinya rohanimu tuh mati. Selama ini kamu Kristen palsu. Datang ke gereja, nggak ngidupin firman, nggak ngerti firman. Plonga-plongo di gereja, makanya tidak heran. Waktu ngadepin masalah jerat-jerit, cari kambing hitam. Bukan nyari Tuhan. Hari ini, waktunya kita dewasa di dalam Kristus. Tuhan Yesus datang kedua kali untuk mencari mempelai perempuan kok. Bagaimana mempelai perempuan masih anak-anak, kelakuannya masih kepahitan, sakit hati, benci, dendam. Egoisnya bukan main. Mana mau Tuhan sebagai mempelai laki-laki. Jangan-jangan malah ditinggal, nggak masuk dalam pengangkatan Tuhan. Kita beresin hati kita dengan baik. Bersyukur kalau ngadepin masalah. Tuhan sedang remuin hatimu. Tujuannya Tuhan baik. Tuhan mau hatimu, mau perasaanmu, mau egomu, mau kemauanmu. Dan kalau mau hari ini bertobat dan balik mencintai dan mengasihi Tuhan, kamu jalan sama Tuhan, ngadapin masalah tekanan, Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan pegang perjanjiannya. Tuhan akan berkatin kita. Tuhan akan mempromosi kita. Tuhan akan memakai hidup kita. Bukan hanya itu, kita akan diangkat menjadi anaknya. Bukan hanya itu, kita ditunangkan sehari ini dengan Yesus Kristus Tuhan. Kita akan memerintah bersama Kristus kok suatu hari nanti. Tapi kan dimulai hari ini. Bagaimana suatu hari akan menjadi orang yang memerintah bersama Kristus, tapi sikap, kelakuan kita itu ngawurnya bukan main. Nggak ada hikmat, nggak ada kebijaksanaan, nggak ada pengetahuan. Sama persis seperti orang dunia. Bagaimana bisa? Di bumi kita sedang dilatih, di training sama Tuhan. Makanya jangan salah bertindak. Memang kadang seringkali daging ini nonjol begitu rupa, tapi kita harus cepat kendalikan dan balik kepada Tuhan. Tuhan sampai hari ini masih tangannya terbuka. Dia akan lakukan hal besar dalam kehidupan kita. Masalahmu hari ini kamu nikmati bersama Tuhan. Enjoy bersama Tuhan. Nggak kuat, jerit sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku nggak mampu. Tuhan, aku nggak kuat. Tolong berikan kemauan. Roh Kudus nanti berikan kekuatan. Sambil nyembah Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan. Nikmatin Tuhan. Semakin hari hidupmu akan dibawa dalam kemenangan, kelimpahan, anugerah yang dahsyat yang datangnya dari Tuhan. Fokus pada hati Tuhan. Berjalan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Nempel, ngerti detak jantung Tuhan.
ngerti ritme cara kerja Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tutup Alkitabmu, tutup matamu. Hamba-Mu berdoa, Bapa, dalam nama semua orang yang mendengarkan firman ini dijamah Tuhan, diberkatin Tuhan. Tuhan berbicara khusus. Tuhan hidupkan firman ini nempel menjadi rema, sampai firman menjadi daging bagi kehidupan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Kami materaikan dengan darah Yesus, nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai firman ini menjadi kenyataan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ada problem yang ruwet, kusut seperti benang kusut. Kami tahu Tuhan adalah pribadi yang ajaib, akan bisa melalar, mengurusi benang yang kusut itu, digulung dalam tempat yang rapi, dipakai untuk menjadi berfungsi buat pekerjaan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, setiap orang yang menghadapi masalah yang kusut ruwet, Tuhan akan campur tangan, bikin breakthrough dan terobosan. Beberapa orang yang menghadapi masalah percobaan, kehancuran, keuangannya, bisnis kacau, usahanya kacau, keluarganya kacau, Tuhan bikin pemulihan dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang ajaib. Taruh hati setiap orang yang bisa bertobat, balik kepada Tuhan, mencintai dan mengasihi Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, kemurahan-Mu. Taruh pertobatan setiap orang yang mendengar firman-Mu, hatinya dilembutkan, dijamah Tuhan, diubah Tuhan, dalam kasih dan karunia Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. Hamba-Mu berdoa, bilur Yesus, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sembuh. Berkati semua orang yang sedang sakit ini dalam nama Yesus. Setan Engkau tidak punya hak lagi dalam tubuh mereka. Tubuh mereka adalah bait Allah. Sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Tiap keluarga Tuhan berkati. Anak-anak mereka diberkati, keluarga mereka diberkati. Yang terlibat pelayanan pun diberkati Tuhan secara ajaib dan dahsyat. Tuhan, hamba-Mu berdoa, semua orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati tanpa berkesudahan. Hidupnya diproteksi, dijalakai, dilindungi, umur panjang, sehat dan sejahtera. Tuhan campur tangan, Tuhan campur tangan. Hamba-Mu berdoa, kami mohon kasih karunia melimpah-limpah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, hamba berdoa. Haleluya. Amin. And God bless you.